Bapa yang baik, berikan urapan-Mu yang baru kepada hamba-Mu, urapan-Mu yang baru juga Tuhan kepada seluruh umat-Mu di tempat ini. Dan kami yakin dan percaya, setelah kami mendengar kejadian pasal yang kelima ini, kami semakin mengerti tentang rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa yang baik, berikan urapan-Mu yang baru kepada hamba-Mu, urapan yang baru, urapan yang dahsyat, urapan yang luar biasa, urapan kuasa Roh Kudus boleh mengalir atas tubuh, jiwa, roh, mulut, lidah, bibir hamba-Mu, yang boleh mengalir keluar dari mulut hamba-Mu, sehingga perkataan-perkataan hamba-Mu ini hanya perkataan-perkataan pewahyuan dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, sehingga hari ini yang mendengar perkataan-perkataan Tuhan, hari ini mereka yang mungkin sedang letih lesu, Tuhan berikan kekuatan. Yang mereka yang hari ini sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang hari ini tidak lagi ada pengharapan, Engkau beri pengharapan yang baru, karena hanya pengharapan kepada Yesuslah sumber segala pengharapan dalam dunia ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh umat-Mu yang hari ini akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah mereka akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh umat Tuhan yang percaya dan siap menikmati berkat Tuhan, kita katakan bersama-sama amin. Sekali lagi yuk kita katakan bersama-sama amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Pada lemas-lemas ya, udah minggu ketiga. Nah, kita terus belajar ya tentang kitab Kejadian, dan hari ini kita akan masuk ke kitab Kejadian pasal yang kelima. Kita belajar tentang keturunan Adam, atau nanti lebih tepatnya kita akan belajar tentang Henokh. Kita akan belajar tentang misteri pengangkatan Henokh. Rapture mystical, misteri pengangkatan atau misteri rapture daripada Henokh. Mari kita buka kitab Kejadian pasal 5, cukup panjang sampai ayat 32. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara sudah menjumpainya, saya undang untuk bangkit berdiri. Kejadian pasal 5, demikian firman Tuhan. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Ayat yang kedua, silakan dibaca 1, 2, 3. Dia mendekati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, dia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Ayat yang keempat. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Ayat yang keenam. Dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakan Enos, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat yang ke-8. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakan Kenan. Dan ayat 10. Dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakan anaknya, dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Setelah dan Kenan masih hidup 840 tahun setelah ia memperanakan Mahalalel, dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Ayat 14. Setelah Mahalalel hidup 65 tahun, ia memperanakan Yared. Ayat 16. Dan Mahalalel masih hidup 830 tahun setelah ia memperanakan Yared. Jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun, lalu ia mati. Ayat 18. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakan Henokh, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat 20. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Ayat 22. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak
Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah mengangkat Allah. Ayat 25, setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakan Lameh. Ayat 26. Dan Metusalah mati 782 tahun, setelah ia memperanakan Lameh, ia meninggalkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Ayat 28. Setelah Lameh 182 tahun, ia meninggalkan Ayat 20 berapa? 8 ya. Setelah dan memberi nama Nuh kepadanya, katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Ayat 30. setelah ia memperanakan Nuh, dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Ayat 31. Jadi Lameh mencapai umur 777 tahun, lalu ia mati. Ayat 32, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Tuhan memberkati, silakan duduk. Luar biasa. Satu sejarah umur panjang. Ratusan tahun. Kalau kita umurnya full tahun, puluhan tahun saja, nggak nyampe 100 tahun sudah game, nggak sampai 100 tahun sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Nah, dari sini kita bisa melihat ada satu kisah kenapa Alkitab sampai menuliskan begitu detail, begitu rinci tentang umur seseorang. Dan setelah Alkitab mengatakan ini, semuanya rata-rata setelah itu ia mati. Hanya ada satu yang tidak dikatakan setelah itu ia mati. Siapa dia? Henokh. Henokh nggak pernah dikatakan mati, tapi terangkat di surga. Pertanyaan menarik, memang Alkitab kelihatannya tidak detail di dalam memperlihatkan kenapa sampai Henokh diangkat ke surga. Dan kalau kita membaca ini secara detail, saya yakin dan percaya. Saya ketika membaca ini sambil melihat juga terjemahan aslinya, sambil juga mendengarkan beberapa referensi khotbah, saya merinding, saudara. Dan tadi saya di sini sangat lagi saya menyembah Tuhan, betapa luar biasa Tuhan itu. Tidak ada satu rancangan Tuhan yang meleset, saudara. Saya di situ tadi waktu menyembah Tuhan sampai air mata saya mengalir dengan luar biasa. Saya sampai menangis. Saya bilang, Tuhan, saya diingatkan sama Tuhan akan satu hal luar biasa. Nanti saya akan sampaikan, sangat luar biasa ini, saudara, luar biasa. Tapi kalau kita baca sekilas seperti ini, kita nggak dapat apa-apa. Ada haleluya, kita hanya dapat urutan-urutan langsung mati, urutan-urutan mati, nama-nama mati. Padahal ada tersirat hal yang luar biasa. Makanya oleh karena itu saya katakan, dari pasal ke pasal Alkitab itu luar biasa. Tidak ada yang tidak luar biasa. Semuanya luar biasa. Katakan amin. Tidak ada Alkitab yang tidak luar biasa. Yang tidak luar biasa itu adalah buku-buku yang biasa. Ada amin? Buku Kopingho, buku komik, buku yang lain-lain itu biasa. Tapi kalau sudah Alkitab ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Nah, ayo kita akan fokus ke arah Henokh. Mari kita buka sekali lagi kitab Kejadian pasal 5. Saya bacakan ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Setelah Henokh hidup berapa, saudara? 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Kalau sekarang umur 55 tahun, mungkin udah seumur Pak Yono ya. Sudah loyo. Nggak mungkin lagi dia bisa punya anak sama Ibu Yono setelah umur sudah 65. Tapi ini masih bisa memperanakan anak. Itu saja dulu ya yang pertama. Dan yang kedua, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ini ada yang luar biasa, saudara. Perhatikan baik-baik. Berapa tahun Henokh memperanakan Metusalah? 65 tahun.
Saudara yang terkasih, siapa yang diperanakan oleh oleh Henokh? Metusalah. Setelah 65 tahun, Henokh masih hidup berapa tahun lagi? 300 tahun. Umurnya paling muda dari antara yang lain, dia akhirnya diangkat ke surga. Yang lain umurnya ratusan tahun, bahkan sampai hampir 1000 tahun. Tapi nggak ada yang nyampe 1000 tahun ya, langsung paling tinggi atau paling maksimal umur siapa? Metusalah 969, bagus angkanya saudara, buat angka handphone. 969 tahun. Nah, sekarang kita perhatikan baik-baik, benar-benar fokus dengar ini firman. Waktu Henokh memperanakan Metusalah, umurnya 65 tahun. Dan setelah itu habis 65 tahun dia hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Berarti waktu dia umur 0 tahun sampai umur 65 tahun, kehidupan Henokh tidak berarti di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Hidupnya biasa-biasa saja. Dari umur 0 sampai 65 tahun hidupnya mungkin tidak jauh dari Tuhan, tetapi juga tidak dekat dari Tuhan. Hidupnya biasa-biasa saja. Akan tetapi setelah dia memperanakan Metusalah, maka hidupnya menjadi berubah. Hidupnya menjadi radikal. Kenapa saya katakan demikian? Coba kita lihat. Setelah umur 65 tahun, barulah Henokh hidup bergaul dengan Allah. Pertanyaannya, kenapa sampai Henokh hidupnya mau bergaul dengan Allah? Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kenapa? Kenapa sampai Henokh nih tiba-tiba nih, kalau Bapak Ibu Saudara nih dari umur 0 sampai umur 30 jadi penjahat, jadi orang-orang yang nggak benar, tapi tiba-tiba dari umur 30 dan seterusnya saudara bergaul dengan Allah. Ingat Allah setiap hari, datang berdoa setiap hari, baca firman Tuhan setiap hari. Pasti ada sesuatu yang men-trigger, pasti ada sesuatu yang membuat hidup seseorang itu menjadi berubah, radikal. Yang percaya katakan amin. Radikal. Ada perubahan yang sangat signifikan setelah dia berumur 65. Dia menjadi berubah. Hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Karena apa saudara? Ada yang tahu nggak kira-kira? Karena dia melahirkan siapa? Metusalah. Ada apa ini dengan Metusalah? What's wrong? Ada apa? Ada yang salahkah? Ada yang hebatkah? Ada yang benarkah? Saudara, setelah dia melahirkan Metusalah, hidupnya menjadi berubah. Apa sih yang menyebabkan hidupnya menjadi berubah? Ternyata Bapak Ibu Saudara, Henokh menangkap pewahyuan yang luar biasa ketika Metusalah lahir. Ada amin saudara? Ketika Metusalah lahir, Henokh diberikan penglihatan, pewahyuan yang luar biasa, pewahyuan yang dahsyat. Dan Metusalah itu ketika itu Henokh itu ketika sedang melihat pewahyuan itu, maka dinamakanlah namanya Metusalah. Ada haleluya? Pasti orang tua kalau mau menamakan anaknya, terutama aja suku bangsa Israel, itu selalu per kejadian. Ada haleluya? Kita juga mungkin rata-rata menamakan anak pada saat ada kejadian tertentu. Ya Pak ya? Ya, misalnya anak pertama saya, kenapa namanya Joe Reinhardt? Pasti kan ada kisahnya. Ada yang tahu? Kenapa anak kedua saya namanya Christian Ferry dan yang ketiga namanya James Bond? James Marvel. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara ketiga ini? Nggak ada yang tahu kan kisahnya? Yang pertama ketika lahir, datanglah tahun 95 Reinhard Bonnke. Yang kalau ini Reinhard Bonnke. Itu Reinhard Bonnke, ini Reinhard Bonnke. Nah, datang Reinhard Bonnke, wah saya lihat bagus. Dan kata-kata Joe itu adalah setia. Saya kalau pilih nama nggak main-main saudara. Karena nanti akan terjadi. Nah rupanya setia. Sampai umur 29 tahun dia masih melayani Tuhan. Luar biasa. Reinhard itu dari kata si Om Reinhard Bonnke. Yang terakhir labeling nama saya. Kalau orang Muslim katakan bin atau binti.
ya. Yang cewek Binti, yang cowok Bin kan. Kalau saudara lihat di makam. Nah, anak yang kedua saya itu namanya Christian Ferry. Waktu saya nonton sepak bola dunia tahun 98, salah satu Italia itu Christian Ferry. Wah, keren, ganteng, bahkan larinya cepat. Wah, jadinya begini. Nah, Christian Ferry pasti ada namanya. Christian itu kan pengikut Kristus. Yang ketiga anak saya namanya James Marvel. Kejadian juga. Kenapa dinamain Marvel, saudara? James itu tambahan ya, jadi dari James. Tapi Marvel itu ya apa artinya? Ada yang tahu nggak? Mujizat. Jadi waktu lahir, saudara, waktu lahir kita 2 kali, istri saya lahirnya normal. Nah, sekali waktu kita pengen bilang, udah yuk kita coba-coba lahirnya sesar. Kita planning jam 7 pagi atau jam 8 gitu ya, itu sesar lah operasi di rumah sakit Bunda. Sebelum disesar, dokternya lagi jalan untuk ke rumah sakit. Marvel nggak sabaran, dia keluar duluan. Jelebet, ya kan? Dokternya kehilangan rezeki. Dokternya nggak jadi kan, operasi sesar kan lebih mahal. Jadilah normal, makanya saya namakan mujizat. Dia lahir tepat waktunya. Saya nggak tahu di sini nama masing-masing, ya kan? Nama Mardiono apa cuman asal-asalan templok aja kan, saya nggak tahu. Tapi saya juga dinamain juga sama orang tua saya, Kurniawan, satu-satunya karunia dari Tuhan yang bersifat dermawan. Ada haleluya? Waktu saya tanya sama papa saya yang jawab, begitu, bangga nggak? Mantap, dia bilang. Nah gitu. Jadi kalau punya nama yang mantap ya, yang nanti anak-anak yang mau punya anak nih kayak siapa namanya, Mia gitu kan, Miranda. Nanti kalau namain anak yang serius dan perkejadian kalau bisa, supaya mengingat kejadian-kejadian tersebut. Orang Israel, apalagi orang Batak juga sama, ya kan, perkejadian rata-rata. Apapun yang ada kejadiannya, saat itu jebret, kilat, simbolon misalnya. Ya kan, waktu itu mungkin ada petir, ya kan, ada kilat, semua seperti kejadian. Nah, kita balik, Metusalah juga sama, tradisi Israel seperti itu, saudara. Coba kita ingat, masih ada yang ingat namanya Ikabod, saudara? Ikabod itu adalah mantu daripada Nabi Eli. Nah, Nabi Eli ini menamakan Ikabod, kenapa? Mantunya. Karena Ikabod itu berarti tabut Allah itu pernah diambil oleh bangsa Filistin, dicuri, saudara. Namanya Ikabod. Yakub, saudara ingat Yakub? Yakub itu adalah lahir sambil memegang tumit siapa? Ya, nanti baca sendiri ya. Tumit siapa? Tanda tanya. Minggu depan kita adakan kuis. Nanti minggu depan ada satu kuis, beneran ini saya akan kasih, tapi makanya saudara liatin baik-baik nih ya. Nanti akan kasih pertanyaan setelah selesai khotbah ini. Yang bisa baca kuis langsung saya kasih hadiah. Besok udah saya siapin nih hadiahnya. Hadiahnya ini pertanyaannya begini, saudara. Saya kasih tahu dulu sedikit clue-nya ya. Setelah Nabi Nuh, zaman Nabi Nuh, setelah air bah, ada berapa orang yang masih hidup di dalam dunia ini? Silahkan dijawab nanti. Oke? Siapa yang duluan menjawab tepat, saya akan kasih. Tapi kalau salah, saya akan hukum. Loh iya dong, bener dong. Ada punish and reward. Masa saya doang yang ngasih? Saya hukum. Yang jawab berani-berani jawab salah, hukumannya sesuai sama yang saya kasih. Kalau saya kasih sepatu, saudara harus kasih saya sepatu. Ada haleluya? Loh, fair dong ya kan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lanjut kepada Henoh. Nah, Henoh ini mengalami pewahyuan dari nama Metusalah. Metusalah itu anaknya daripada Henoh. Apa arti Metusalah, saudara? Arti Metusalah itu rupa-rupanya ketika ia mati, artinya maka hal itu akan datang atau hal itu akan dikirimkan. Apa tuh ya? Setelah Metusalah mati, maka hal itu akan datang, hal itu akan dikirimkan. Saudara, ketika dia mati, dunia berakhir. Dengan perkataan lain, ketika dia mati, dunia berakhir. Apa itu, saudara? Air bukan aqua, air bah.
Itulah pewahyuan yang diberikan oleh Allah kepada Henokh. Kata Metusalah itu adalah ketika dia lahir, akan datang sesuatu yang mengakhiri, akan datang sesuatu yang dahsyat, yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Nanti saudara lihat nih, wah makin ke bawah, makin luar biasa nih pelajaran Alkitab hari ini. Jadi artinya Metusalah itu berarti artinya apa saudara? Tanda bahwa ketika dia lahir, ada apa? Ada air bah turun. Dan nanti kalau saudara lihat, wuduh, kita terkaget-kaget. Tepat, tidak ada meleset sedikit pun. Lihat ya. Oke, kita lanjutkan. Kejadian pasal 5 ayat 24 sampai 29. Dikit lagi selesai nih saudara, ya kan? 24. Dan Henokh, apa saudara tadi dari umur 65 tidak bergaul, ternyata setelah umur 65 Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi kemana dia ngilang saudara, ya kan? Sebab apa? Ia telah diangkat oleh Allah. Ayat 25 mohon Bapak Ibu Saudara baca sampai kita ayat 29. 25 silakan baca sekali lagi. Setelah berapa tahun yang kencang? 187 tahun. Garis bawahi ya kata 187 tahun. Nah, saya baca ayat 26. Ya. Dan Metusalah masih hidup berapa? 782 tahun setelah ia memperanakan Lameh, dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Kalau 782 ditambah dengan 187 kira-kira berapa Bapak Ibu Saudara? Ada yang bisa cepet ini? Hah? 9? 6? Umur siapa tuh? Metusalah. Oke, stop sampai di situ. Ayat 8, coba dibacakan. 1, 2, 3. Setelah hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki. Saya baca ayat 29. Dan memberi nama Nuh, siapa saudara? Nuh, kepadanya anak ini akan memberi kepada kita apa saudara? Penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Kita lompat sedikit Kejadian 7 ayat 6. Lompat sedikit supaya kita bisa mengerti berapa lama umur siapa tuh namanya? Metusalah waktu terjadi air bah. Kejadian 7 ayat 6. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Nuh berumur berapa? 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Sekarang kita kalkulasi. Tadi umur berapa Metusalah ke Lameh? 187. Ditambah lagi 182 yang tadi, yang ayat ke berapa tuh namanya? Ayat ke-28. Setelah Lameh hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki. 187 tambah 182 berapa? Ayo yang cepat. Hah? Pada ngegerutu-gerutu. 187 tambah 1 berapa? 369. Kita lompat tadi, kita Kejadian 7 ayat 6. Berapa umurnya si 600? 600 ditambah 369 berapa Bu Seni? 969. Dahsyat ya? Pas. Jadi waktu Metusalah berumur 969 terjadi air bah. Apakah itu bukan pewahyuan? Pewahyuan yang tidak meleset sedikit pun. Dahsyat saudara. Jadi kalau Henokh sudah diangkat terlebih dahulu karena umurnya 365. Jadi pas banget Tuhan. Makanya itu kenapa kalau kita pikir-pikir kenapa ya tiba-tiba si Henokh yang tadinya mungkin tidak dekat-dekat sama Tuhan, ya tidak bergaul dengan, tiba-tiba habis umur 65 dia tiba-tiba bergaul sama Tuhan. Tiba-tiba dia kayak waduh benar ya Tuhan. Karena karena Henokh diberikan penglihatan, diberikan pewahyuan yang luar biasa. Nanti nih ya Tuhan kasih tahu umur kamu 696, waktu saat itu terjadi air bah, saat itulah Metusalah anakmu akan mati. Tepat.
Tidak meleset satu hari pun. Sampai di sini ngerti nggak Bapak Ibu Saudara? Halo, ngerti nggak? Jadi rupa-rupanya Henokh, kenapa Henokh bisa hidupnya bergaul dengan Tuhan dengan intim? Itu karena dia mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Pewahyuan yang tidak main-main akan terjadi akhir zaman fase pertama. Apa akhir zaman fase pertama? Air bah. Dan Henokh sudah diberikan penglihatan pengetahuan, yaitu anaknya si Metusalah. Metusalah berumur berapa? 969. Waktu Nuh berumur 600 tahun, Nuh itu cucunya ya saudara, cucunya si Metusalah atau cucu juga daripada si Henokh. Lahir mati, mati, datanglah air bah. Dari satu pelajaran ini kita menangkap satu pelajaran yang sangat luar biasa saudara. Manusia yang mendapatkan pewahyuan dari Tuhan, apa aja itu pewahyuannya, ketika saudara waktu itu mungkin sedang dalam keadaan kacau, sedang keadaan tidak punya pengharapan. Saat itu Bapak Ibu Saudara mungkin sedang jauh dari Tuhan, sedang frustasi dari Tuhan, sedang Tuhan apa sih? Aku berdoa, Tuhan nggak jawab, seperti tadi lagu tadi ya. Bu Marce, ya kan, aku berdoa, Tuhan tidak jawab, aku ini, Tuhan tidak jawab. Ya kan, bagaimana ini Tuhan? Nah, ketika engkau sedang mengalami fase itu, tiba-tiba Tuhan berbicara. Kalau engkau dekat sama Tuhan, dia berbicara sama engkau dan dia memberikan pewahyuan ke depan untuk hidupmu. Ketika Henokh mendapatkan wahyuan yang seperti itu di atas umur 65 tahun, mulailah dia bergaul dengan Allah. Berapa ratus tahun saudara? 300 tahun sebelum dia diangkat sama Tuhan. Pelajaran ini membuat kita semakin mengerti. Ternyata bergaul dengan Allah itu sungguh luar biasa. Sehingga bergaul dengan Allah itu membuat kita terus mencintai Tuhan. Nah, jadi ketika Henokh sudah mencintai Tuhan, apa pelajaran yang kita bisa dapat dari Henokh? Beberapa hal ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Henokh mencintai Tuhan. Dengan akhirnya Henokh itu mengabdi. Akhirnya Henokh itu menjadi pelayan Tuhan. Henokh itu akhirnya melayani Tuhan, menjadi abdinya Allah. Selama berapa lama saudara? 300 tahun. Ada amin? Siapa dari kita yang mengalami pewahyuan Tuhan? Siapa dari kita yang ditegur sama Tuhan? Terus saudara bilang begini, yang tadinya aku hanya hidupnya biasa-biasa saja, kita sudah diselamatkan semua? Sudah? Setelah kita diselamatkan, apa hidup kita selanjutnya? Nothing. Kita hanya mendengar firman, kita hanya hidup sebagai orang Kristen yang biasa. Nah, saudara, Tuhan itu mau supaya kita setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, kita itu menjadi abdinya Allah. Kita itu menjadi pelayan. Walaupun bukan setiap pelayan gereja ini itu dianggap sebagai pelayan Tuhan. Bukan. Semua kita harus melayani Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Katakan kiri kananmu, kita harus melayani. Kita harus mengabdi sama Tuhan. Sebagai abdi Allah. Ada amin saudara? Bapak Ibu Saudara tahu, pernah ke Keraton Jogja? Pernah ke Jogja? Saya beberapa kali ke Jogja dan saya pernah bertanya sama abdi dalam Jogja sambil duduk. Saya tanya, makanya kalau main saudara kemana-mana, jangan pikiran saudara ngelantur, jangan pikiran saudara cuma satu, selfie, foto. Coba pikir ada apa gitu di situ. Nah, saya nanya waktu itu benar-benar tuh udah lama banget itu. Terus saya kemarin keinget lagi, terus saya cari di Google. Saudara tahu yang namanya abdi dalem, itu namanya abdi dalem. Itu abdi dalem itu ada dua, saudara. Ada purnakawan kaos sama purnakawan trepas. Nah, abdi dalem itu artinya pelayan dalem. Dan saudara tahu yang namanya purnakawan kaos itu gajinya berapa sebulan? Ada yang tahu? Rp150.000 sampai Rp400.000 tiap bulan. Besar atau kecil? Nah, yang satu lagi
Yang full time, yang ini part time, yang full time itu namanya Purnakawan Trepas. Itu gajinya 1,5 juta sampai 2,5 juta sebulan. Di bawah UMR nggak Bapak Ibu Saudara? Kalau Bapak Ibu Saudara pikir, kenapa sih ya mereka mau? Karena mereka itu merupakan satu kebanggaan ketika mereka menjadi abdi dalam, menjadi tangan kanan ataupun abdi dalam daripada siapa? Sang raja. Demikian juga kita semua, Bapak Ibu Saudara, kita semua ini harusnya menjadi abdi dalamnya Tuhan. Yang kalau disuruh Tuhan kita tidak pernah menolak. Yang percaya katakan amin. Kita itu harusnya menjadi abdi dalam. Kita sudah ditebus belum sama Tuhan? Kita sudah ditebus belum sama Tuhan? Kita ini milik siapa? Oh, yang benar. Kita ini milik siapa? Milik hantu apa milik Tuhan? Kalau kita milik Tuhan, saya mau tanya, sertifikat kita secara de jure, secara hukum, kita ini milik siapa, saudara? Milik Tuhan. Tapi secara de facto, kita itu seringkali saya milik Tuhan, tetapi saya nggak bertindak sebagai miliknya Tuhan. Ada amin, saudara? Tindakan kita sebagai miliknya si hantu. Kita ini milik Tuhan bukan? Katakan kiri kananmu. Secara hukum kita milik Tuhan. Katakan, kita bangga harusnya. Kita milik Tuhan, bukan milik hantu. Harusnya kalau kita ini milik Tuhan, secara de jure, saya tanya gini deh, Bu Sieni, semua yang ada di tempat ini, Bu Tina, Bu siapa namanya, Bu Risma Simbolon apa si lain? Hah? Oh, Riyama. Kan nggak boleh salah kan? Pasti ada artinya. Risma sama Riyama lain. Kalau Riyama itu berarti dia suka bersukaria. Riyama. Kalau Risma suka gerimis. Risma. Saya lama-lama mirip Cak Lontong. Besok saya daftar jadi Cak Lontong kedua. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya. Tadi apa tuh ya? Saya jadi lupa tuh. Mau ngomong apa saya tadi ya? Hah? Cak Lontong. Tadi lagi ngomong apa? Hah? Secara de jure, secara hukum, ya kan? Nah, saya mau tanya, kalau kita punya mobil, kira-kira mobil itu milik kita atau milik tetangga? Kita bisa pakai kemana aja. Kita bisa pakai kapan saja. Tapi pada kenyataannya, Yesus memiliki kita. Dia tebus dengan darahnya, dia tebus dengan nyawanya. Tapi kita nggak pernah nurut sama Tuhan Yesus Kristus. Ada haleluya. Kita sebagai miliknya Tuhan. Tuhan tuh berkuasa penuh atas kita. Tapi kita tidak pernah nurut Tuhan. Kita disuruh Tuhan jalan lempeng, kita belok kiri seperti emak-emak. Sen ke kanan, larinya ke kiri, nabraklah dia. Emak-emak kan begitu kalau naik motor, ya kan sennya ke kanan, jalannya ke kiri. Itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara dengan hidup kita. Kita sering kali sebagai miliknya Tuhan, milik Tuhan yang luar biasa, tapi kita sering kali tidak menuruti Tuhan. Tuhan bilang jalan terus. Tuhan bilang ayo, jangan lupa ya berdoa. Saudara berdoa nggak? Halo? Doa, puji Tuhan. Suruh Tuhan baca firman Tuhan, saudara baca nggak? Coba lihat kiri kananmu dulu. Kalau pada bengong-bengong berarti nggak pernah baca ini. Lihat kiri kananmu dulu. Oh, baca firman, Pak. Firman itu apa sih, Pak? Firman itu apa, Pak? Alkitab. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ini nih sementara secara sertifikat, secara milik nih, kalau kita punya mobil, SPNK-nya milik kita. Tapi tiap hari kita nggak bisa pakai mobil itu. Bayangin, saudara. Tuhan kesel nggak? Kita milik Tuhan, giliran disuruh ibadah, aku maunya nggak usah ibadah. Lihat aja YouTube, kita jalan-jalan aja, kita santai aja. Suruh doa malam, doa malam. Apa itu doa malam? Nggak ada guna. Katanya milik Tuhan. Kelakuan milik hantu. Bayangin saudara,
Betapa luar biasanya Tuhan kita, betapa dahsyatnya kita. Dia sudah tebus kita di atas kayu salib. Dia mati mencurahkan darahnya untuk kita. Kita sudah ditebus, kita sudah di-labeling. Kurniawan Dharma Saputra itu adalah bin Yesus. Ada haleluya. Bin Yesus. Tetapi mungkin kita tidak merasakan itu sehingga kita tidak lagi serius sama Tuhan. Padahal kita miliknya Tuhan. Kasihan ya. Siapa yang kasihan? Tuhan. Dia punya sertifikat begitu banyak. Ya, sertifikatnya itu semua miliknya dia, tapi dia nggak pernah bisa pakai. Bahkan dia mau masuk ke rumahnya sendiri, ditolak sama kita semua. Ada haleluya. Tuhan memiliki rumah kita, Tuhan memiliki roh kita, memiliki jiwa kita, memiliki semua. Tapi ketika Tuhan mengetuk pintu kita, yuk doa yuk sama saya mau ngasih kamu inspirasi deh. Tolak. Doa. Aku lagi sibuk nih, akan kerja Tuhan, ini ditolak. Ajak doa malam, tolak. Ajak baca firman, tolak. Ajak ini, tolak. Bayangin saudara, kita itu miliknya Tuhan loh. Kita mesti sadar ya. Katakan kiri kananmu, jangan pernah lupa kita milik Tuhan. Jangan pernah lupa kita milik Tuhan. Sertifikat kita itu ada di tangan Tuhan. Yang jadi masalah saudara, nih ya kita bayangkan, sertifikat itu milik Tuhan atau bukan? Sertifikatnya milik Tuhan bukan? Saya mau tanya, kalau suatu hari Tuhan berpikiran nggak ada guna ya sertifikat ini. Coba kalau saudara punya mobil baru beli 500 juta, 300 juta, beli motor lah baru 15 juta, 20 juta. Kira-kira Pak Jufan mau pakai nggak motornya? Wah, motornya baru nih. Terus Pak Jufan nggak bisa pakai motornya. Motornya ketika mau dipakai, motornya bilang, "Kan motor baru nih, mau di starter." Nggak bisa, nggak mau jalan dia. Marah nggak Pak Jufan? Baru motor mogok. Adalah dia baru motor kagak bisa dipakai. Usia ini beli mobil nggak bisa dipakai. Diapain sama kita kalau kita udah nggak bisa pakai? Saya mau tanya. Bisa dijual. Kalau orang kaya bisa dibakar. Saudara nih semua calon-calon masuk bakaran api neraka seumur hidup saudara. Serius, nggak main-main. Benar kan penerjemahannya saya, logika analoginya saya? Benar saudara, kalau kita sudah main-main sama Tuhan, dia lihat ya, dia bawa sertifikat nih, STNK, nama Kurniawan, doa kagak pernah, ibadah acelup-acelupan, kadang datang, kadang kagak, baca firman kagak pernah. Apa milik Tuhan? Apa milik Tuhan? Ini apa milik Tuhan? Tuhan akan bilang begitu sama kita. Ya apa ya? Ngeri saudara. Kalau Tuhan sudah memutuskan, dia bilang begini nih. Ini saudara nih, sertifikat nih, ya. Ini sertifikat. Tuhan bilang begini. Habis itu dibakar, dicemplungin ke air, dibakar, selesai. Hidup saudara selesai. Saya mau katakan hari ini, ayo serius yuk sama Tuhan. Ada haleluya. Yuk kita lebih serius sama Tuhan. Kita menyadari bahwa kita bukan milik kita. Kita menyadari bahwa kita adalah abdi Allah. Kita menyadari bahwa kita adalah milik Tuhan 100%. Tidak boleh dikurangi sedikit pun. Yang percaya katakan amin. Kalau kita sudah mengerti bahwa kita milik Tuhan, ingat baik-baik. Hanya saya mungkin yang berkhotbah seperti ini, yang banting buku dan memecah ini, beginiin terus dibakar atau dibuang. Kalau sudah begitu, saudara, kasihan kita. Bukan kasihan Tuhan lagi, tapi kasihan Bapak Ibu Saudara. Henokh menyadari hal itu sepenuhnya. Karena itu Henokh mau mengabdi dan mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tadi kan dikatakan waktu lagu pertama, takkan pernah ku bawa apa saudara, selain yang terbaik
Jadi setiap hari Bapak Ibu Saudara harus mempersembahkan hidup saudara kepada Tuhan. Bukan hanya hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Persembahkan hidupmu sama Tuhan. Jangan sampai engkau dibuang. Jangan sampai sertifikatmu dirobek. Jangan sampai sertifikatmu dibakar sama Tuhan. Selesai hidup kita. Keras, tapi itulah kenyataannya. Ya, supaya orang Kristen itu ikut Tuhan biasanya mau enaknya saja. Ikut Tuhan kalau Tuhan menyembuhkan, aku ikut Tuhan. Kalau Tuhan memberkati, aku ikut Tuhan. Tapi ketika hidup ini tidak seperti biasanya, masih ada duri dalam daging seperti lagu tadi, masih ada, tidak ada satupun yang kita doakan dijawab sama Tuhan. Saya mau katakan, Tuhan, rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Dia tidak pernah gagal merancang Nabi Nuh ketika dia mewahyukan kepada Henokh lewat anaknya yang bernama Metusalah, dan tepat waktunya ketika si Metusalah mati, Nuh berumur 600 tahun, datanglah air bah. Dan yang lebih luar biasa lagi dari pelajaran ini ada satu hal, dan ini harus saudara perhatikan baik-baik ya. Keturunan orang benar, keturunan orang yang hidupnya bergaul dengan Allah, itu akan menjadi penyelamat. Yang percaya katakan amin. Nuh anaknya siapa? Metusalah anaknya siapa? Henokh. Henokh hidup bergaul dengan Tuhan. Anaknya Metusalah. Anak Metusalah cucunya apa? Henokh itu adalah Nuh. Bayangin saudara, lihat rentetan ceritanya. Akhirnya Nuh menyelamatkan banyak orang. Saudara, seriuslah sama Tuhan. Jangan main-main sama Tuhan. Bentuk keluargamu yang serius sama Tuhan. Anak-anakmu pasti akan dipelihara, diberkati oleh Tuhan, dan tidak pernah meleset. Yang percaya katakan amin. Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya yang percaya bergaul dengan dia hidupnya meleset. Tidak pernah ada. Jadi kalau saudara benar-benar mau bergaul sama Tuhan, mengabdi sama Tuhan, hidupmu tidak akan meleset. Tapi kalau tidak, ya, saya mau katakan, jangan main-main. Saya lihat dari beberapa teman-teman saya yang hamba Tuhan, pendeta penuh, pendeta senior, punya pelayanan luar biasa, tapi hidupnya main-main sama Tuhan. Punya anak 4, anak 4-nya bobrok semua. Jangan main-main. Cucu-cucunya lebih bobrok lagi. Oleh karena itu saya mau katakan hari ini, jangan main-main sama Tuhan. Sampai Tuhan tidak lagi memberikan kepercayaan kepada kita, selesailah hidup kita. Itu yang pertama saudara. Jadi yang pertama, kehidupan Henokh itu yang harus kita pelajari adalah dia mengabdi sepenuh hati kepada Tuhan karena dia cinta Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, Henokh itu hidupnya menghargai keintimannya dengan Tuhan. Coba kita lihat sekali lagi kitab Kejadian pasal 5 ayat 22 sampai 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi, saudara. Bayangin. Setelah ia memperanakan Metusalah, ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat 23, mohon Bapak Ibu Saudara baca. 1, 2, 3. 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Setelah Henokh melahirkan Metusalah, Henokh itu bergaul akrab dengan Allah dan dia bertobat dari dosa-dosanya yang tadinya tidak mengenal Allah, seperti Ayub. Ayub tadinya tidak mengenal Allah, akhirnya dia jadi mengenal Allah. Yang percaya katakan amin. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah mengenal Allah? Saudara yang terkasih, coba kita buka Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 18. Bagaimana kehidupan orang yang mengenal Allah? Efesus pasal berapa tadi? 4 ayat yang ke-17 sampai ke-18. Demikian firman Tuhan, saya bacakan saja.
Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang... Jadi orang yang mengenal Allah itu pikirannya sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Jadi, saya mau katakan mengenal Allah. Saya mau tanya hari ini, Bapak Ibu Saudara, banyak nggak orang Kristen yang hidupnya tidak mengenal Tuhan? Ada amin? Banyak nggak? Banyak. Pengenalan kita akan Tuhan sampai sejauh mana tergantung daripada kehidupan saudara yang bergaul akrab, bergaul karib dengan Tuhan, itu bergantung saudara. Jadi di sini dikatakan dengan sangat jelas Efesus 4 ayat 17, apa sih ciri-ciri orang yang tidak mengenal Allah? Ciri-ciri yang pertama hidupnya sia-sia saudara. Pikirannya apa saudara? Sia-sia. Pikirannya itu selalu sia-sia, selalu maunya yang gampang, selalu maunya yang sia-sia. Berlibur, nyantai, ya kan, semua sia-sia, saudara. Itu kesia-siaan. Kecuali kita melakukan itu di luar part daripada ibadah dan yang lain-lain. Banyak kesia-siaan hidup. Itu karena kita itu nggak mengenal Allah. Ketika kita nggak mengenal Allah, hidup kita, pikiran kita itu semuanya sia-sia. Yang kedua dikatakan apa? Bukan hanya pikiran sia-sia, tapi pikirannya gelap, saudara. Ya kan? Dia bilang apa? Dan pengertiannya yang gelap, saudara. Gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Jadi gelap. Kalau kita punya hati gelap, saudara, maka semua tingkah laku kita gelap. Apapun mau kita ambil, saudara. Berbisnis pun gelap mata kita. Kemarin saya baru mendapati seorang teman saya nggak sebut namanya, menipu, saudara, miliaran rupiah. Salah satu bosnya ngadu ke saya, dia bilang, waduh Pak, ini saya ditipu nih begini-begini, ya kan, dengan proyek fiktif, saudara. Proyek yang nggak ada, tapi seakan-akan ada proyek, udah keluarin duit, perusahaannya bablas 1 miliar lebih. Pikirannya jadi gelap. Saudara jangan sampai punya pikiran yang gelap, punya pandangan yang gelap. Karena ketika pandangan kita gelap, saudara, segala sesuatu kita anggap sebagai sesuatu yang oke, padahal nggak baik. Saudara, yang ketiga adalah ini yang penting nih, saudara. Lihat, ya. Ini sangat penting. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Diajak komsel nggak pernah datang, diajak doa pagi nggak pernah muncul, diajak doa malam nggak pernah muncul, diajak pendalaman Alkitab boro-boro tidur digedein. Saudara, itulah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Katakan kiri kananmu, kau mengenal Allah enggak? Jadi jangan sombong, jangan sok saudara bilang saya mengenal Allah, saya baca Alkitab hebat, tapi kelakuan saudara nggak mengenal Allah. Ketika saudara jauh dari persekutuan apapun ya, bukan hanya persekutuan di gereja kami ini, bukan di gereja kita ini. Mungkin saudara diundang persekutuan sama teman, sama saudara, sama ini. Ketika saudara tidak pernah mau hadir dalam persekutuan itu, berarti saudara tidak mengenal Allah. Tapi ketika saudara mau hadir di dalam persekutuan itu, saudara mengenal Allah. Puji Tuhan, saya dari pertama kali melayani Tuhan, bahkan jauh sebelum melayani Tuhan, tidak pernah satupun undangan dari persekutuan, bukan khotbah loh saudara, undangan dari persekutuan, dari gereja yang saya tidak pernah hadiri, yang saya tidak hadiri satu kali pun sampai dengan hari ini. Karena apa? Saya tahu saya harus menghormati Tuhan dengan sepenuh hati. Ada amin saudara? Yuk kita introspeksi diri. Semuanya itu karena engkau mengenal Allah. Kalau engkau mengenal Allah itu beda saudara. Engkau akan bersemangat untuk datang ke komsel. Ada haleluya. Katakan kiri kananmu, mulai besok datang semangat ke komsel. Katakan, halo? Kok bengong-bengong? Semangat dong datang ke komsel. Semangat, ya kan? Jangan cuman di sini aja datang hari Minggu doang.
Semangat, datang komsel, doa pagi, doa malam. Itu persekutuan, itu ada nilai Tuhannya, ada Tuhannya, saudara. Bukan ada si kurniawannya ada, nggak ada. Tidak lama lagi, toh saya juga nggak akan ada lagi di dunia. Saya pengen rapture kayak Henokh, ada haleluya. Tapi nilai itu, kalau enggak, kita nggak mengenal Tuhan sama sekali. Coba kita lihat lagi ayat yang berikutnya. Bayangin saudara, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Kita ini jangan jadi orang bodoh. Bodoh bukan secara pikiran, bodoh bukan secara IQ, tapi bodoh rohani, saudara. Bodoh. Bayangin tuh, itu firman Tuhan yang katakan, bukan saya. Kita bodoh secara rohani karena kenapa? Bersekutu dengan Tuhan itu mendatangkan berkat yang damai sejahtera, sukacita yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ada amin, saudara? Setua apapun, seburuk apapun kita mungkin sudah tidak bisa jalan, tidak bisa ini. Saya salut sama ibu saya, saudara, almarhum. Kalau dia yang namanya persekutuan, nggak bisa jalan, ibadah gereja apapun, dia bersemangat, ajak doa bersemangat. Padahal banyak penderitaan yang dia alami, saudara. Saya banyak belajar dari ibu saya banyak belajar dari mami saya. Saya lihat, waduh, ini orang konsisten, luar biasa, precision. Dia tetap mau beribadah, dia tetap hatinya nggak bodoh. Ya, dan karena kedegilan hati mereka, orang yang degil hati, saudara, itu tidak bisa mengenal Tuhan. Dan ngerinya, saudara, coba lihat, ngerinya Matius 7 ayat 22-23. Jangan sampai kita sok-sokan nggak mengenal Tuhan, Tuhan akan nggak mengenal kita. Ayo kita baca sama-sama Matius pasal 7 ayat berapa? 22 sampai 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, apa saudara? Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata-kata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Coba kalau suatu saat saudara merasa mengenal seseorang di mall, tiba-tiba misalnya saudara punya teman namanya si Amin, ya kan? Gua kenal nih orang, Amin, 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 Amin. Terus si Amin, siapa ya? Lu siapa ya? Gua kagak kenal lu. Padahal saudara kenal lu sama si Amin. Amin kenal nggak sama saudara? Kenal. Kenal. Allah Maha tahu nggak? Halo, Allah Maha tahu nggak? Allah tahu kita nggak? Kok dia bilang dia nggak mau kenal kita? Kenapa? Karena kita nggak pernah mengenal Allah. Ketika kita bilang sama Tuhan, udah nih, udah mau nyampe di ujung hidup kita nih, Tuhan, aku serahkan hidupku. Tuhan, aku mau bersama dengan Engkau. Turunlah kiranya malaikatmu. Turunlah, bukan kereta api, kereta berapi. Kalau kereta api nanti saudara nyangsang ke Bandung. Turunlah kereta berapi, jemputlah saya. Tuhan bilang, siapa lu? Siapa kamu? Siapa kamu? Aku nggak kenal engkau. Saya akan buat mujizat. Tuhan, pendeta, doktor, insinyur, kurniawan, Dharma Saputra, MA. Bukan mau makan apa aja, saudara. Master of Art in Christian Leadership. Saya berkhotbah tiap minggu, Tuhan. Saya berdoa di gereja, Tuhan. Setiap seminggu mungkin 2-3 kali. Saya berdoa secara pribadi di atas jam 12 hampir setiap hari. Masa engkau nggak kenal aku? Aku tidak mengenal engkau, kurniawan. Ngeri ya, karena kita nggak belajar mengenal Tuhan. Kita nggak mencoba belajar mengenal Dia. Ketika engkau belajar mengenal, jangan jauh-jauh lah.
Paling gampang sama keluarga. Kalau saudara keluarga kenal, akrab, saya mau tanya, kalau ada yang ulang tahun, kalau ada apa-apa, saudara dibagi makanan nggak? Gampang lah itu, paling gampang. Dibagi nggak? Dibagi. Tapi kalau kita nggak kenal, nggak terlalu kenal, nggak usah bagi-bagi dah. Ya apa ya? Saudara kalau punya hubungan yang kenal intim sama seseorang, nggak akan sayang. Saudara mau kasih A, kasih B, kasih pakai uang, kasih pakai baju, ya kan? Kasih pakai celana, asal jangan celana dalam, saudara. Kasih pakai sepatu, kasih pakai apa-apa, kasih pinjam mobil, kasih pinjam motor. Kalau saudara kenal, saudara akan dengan lega, ayo pakai aja, ayo kasih aja. Tapi ketika saudara nggak kenal, yang akan terjadi sama seperti Tuhan. Ya, mulai hari ini, ayo saudara, kita mesti punya gnesko, kita mesti pengenalan akan Tuhan yang luar biasa. Dan yang terakhir saudara, Henokh itu bukan hanya mencintai Tuhan dengan keintiman, bergaul intim dengan Tuhan, tapi Henokh juga mencintai Tuhan karena dia berkenan di hadapan Tuhan. Dia mengenankan hati Tuhan, dia berkenan sama Tuhan. Coba lihat Ibrani pasal 11 ayat 5. Baca yang sekencang-kencangnya. Yuk, kita baca yuk bersama-sama ayat yang terakhir dari firman Tuhan ini. Kita baca yang sekencang-kencangnya supaya kita mengerti nih, saudara. Ibrani pasal 11 ayat yang kelima ya kalau nggak salah. Mengenai Henokh. Ya, kita baca yang kenceng yuk. 1, 2, 3. Karena iman Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Henokh berkenan kepada Allah. Ada haleluya. Kenapa Henokh diangkat sama Tuhan? Karena dia berkenan kepada Allah. Apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan inginkan, Henokh itu selalu menyenangkan hati Tuhan. Henokh itu selalu tepat persis menyenangkan hati Tuhan, saudara. Jadi Henokh itu nggak pernah meleset dari Tuhan, nggak pernah meleset. Dengan perkataan lain, dalam kitab lain dikatakan Henokh itu bukan hanya bergaul, tapi Henokh itu berjalan bersama dengan Tuhan, selaras, seiringan. Ada haleluya. Saudara sering nggak belajar berjalan selaras dengan suami dan istri? Bukan suami jalan duluan, istri ada di sana, atau istri ada di depan, kita jalan belakangan. Kalau saudara berjalan selaras, itu seperti pasukan pengibar paskibra. Itu kalau jalan kan sama-sama, 1, 2, 3, ya kan? Selalu jalan. Saudara, kalau saudara beriringan jalan bersama dengan Allah, bergandengan dengan Allah, wah, itu tepat. Saudara akan tepat sampai di tujuan. Tepat sampai di tujuan. Tujuannya apa, saudara? Hidup kekal. Kalau saudara, Tuhan bilang lurus, saudara lurus. Kalau Tuhannya berhenti, saudara berhenti nggak? Berhenti. Kalau Tuhan bilang belok kiri, saudara juga ikut belok kiri. Belok kanan, saudara ikut belok kanan, saudara. Ya kan? Makanya itu banyak sekali ketidaktepatan kita karena dosa. Kita seringkali meleset. Dosa itu kan arti katanya adalah meleset dari sasaran, saudara. Jadi ada bunderan, saudara panah, seret, meleset dari sasaran. Tapi kasihannya kita nih jemaat nih, ketika kita sedang memanah, kita mencoba untuk tepat, meleset. Meleset yang kedua bukan tambah dekat, tambah jauh meleset, tambah jauh, saudara. Tambah jauh dari Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita selaras dengan Tuhan, kita sama-sama melangkah dengan Tuhan, menuruti perintah Tuhan. Bayangkan Henokh 300 tahun dia melangkah bersama dengan Tuhan. Dia bersama berjalan dengan Tuhan, tidak pernah meleset, tidak pernah ada yang kecepatan, tidak pernah ada yang ketinggalan. Dia tepat berjalan bersama dengan Tuhan. Pasti saya yakin dan percaya kalau kita berjalan dengan Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, itu akan ada di dalam hati kita dan kita menjadi berkenan kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin.
Dalam bekerja, saudara juga sejalan dengan Tuhan. Pekerjaan saudara akan menghasilkan berkat-berkat yang luar biasa. Bukan hanya berkat jasmani, tapi berkat jasmani. Tapi saudara bisa bayangkan nggak? Disuruh kasih perpuluhan, saudara cuek bebek. Apa itu perpuluhan? Apa itu kasih gereja? Padahal perpuluhan itu diperintahkan nggak? Diperintahkan. Nggak usah lah ikut-ikutan sama pendeta ngaco belok yang bilang perpuluhan nggak ada lah zaman sekarang, yang punya arti kontekstualnya ngaco kiri, ngaco kanan. Nggak perlu ada lagi beginian di dalam gereja. Itu urusannya mereka lah, pendeta-pendeta gelo itu, ya kan? Nggak perlu. Kita strict, back to Bible. Nggak ada yang begitu-begitu, nggak masuk dalam kamus kita. Saya selama belajar di S2 juga nggak pernah diajarin yang ngaco belok seperti itu dalam ilmu teologi. Kalau Tuhan sudah perintahkan kasih perpuluhan, saudara kasih nggak? Halo? Halo? Itu aja saudara udah nggak sejalan sama Tuhan. Perpuluhan, sorry ya Tuhan ya, Tuhan jalan sendiri ya, saya di sini aja, perpuluhan Tuhan jalan. Terus giliran udah mau di depan sono gitu ya, sini ada berkat, saudara lari-lari. Tuhan bilang, enak aja, gua kasih yang lain nih ya. Halo, semua saudara harus sejalan selaras dengan Tuhan. Jangan main-main sama perpuluhan, jangan main-main sama yang Tuhan perintahkan, jangan main-main. Saudara akan hancur hidup saudara ke depan. Saya bukan orang yang suka mewahyukan, jarang saya berkhotbah seperti ini, tapi hati-hati. Ya, hati-hati dengan persepuluhanmu, karena itu harus sejalan dan separalel bersama dengan Tuhan. Tuhan suruh perpuluhan, jalan. Tuhan suruh ini, jalan. Tuhan suruh baca-baca firman Tuhan jalankan, saudara. Itu tandanya engkau sejalan. Kalau enggak, engkau sejalan sama siapa, saudara? Yang begini? Sama siapa? Sama pocong, sama vampir. Nah, itu saudara sejalan, ya kan? Hari ini saya mau katakan baik-baik kepada kita semua, dan ini bukan kata-kata saya. Saya dapat pengajuan ini karena saya mempersiapkan ini hampir setiap hari, saudara. Bukan hanya hari ini loh, saudara, saya siapkan. Bukan hanya kemarin. Tiap hari saya belajar, tiap hari saya baca, tiap hari saya baca, ulangin. Sampai malam tadi juga, tadi pagi, sampai di sini pun. Dan Tuhan berkata seperti ini. Ayo, mau nggak saudara hidup berkenan sama Tuhan? Segala yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan inginkan, lakukan. That's all. Nggak ada yang lain. Saudara diminta sama Tuhan, berdoa. Baca firman. Hidup benar. Di dalam pekerjaan saudara, jangan main-main, jangan korupsi, jangan berbuat jahat, jangan nyolong, jangan ini, jangan itu. Lakukan. Perpuluhan diminta sama Tuhan, lakukan. Persembahan kasih diminta sama Tuhan, lakukan. Saya yakin dan percaya hidupmu akan berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan akan membuat engkau sama seperti, minimal seperti Henoch. Dia diangkat sama Tuhan karena 300 tahun dia hidup selaras, dia hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Sasarannya tepat. Ada haleluya. Dan jangan pernah mengeluh dalam hidupmu. Kalau hidupmu ontang-panting, jangan pernah mengeluh dalam hidupmu kalau banyak tantangan, rintangan yang luar biasa dalam hidupmu, karena engkau tidak selaras dan sejalan dengan Allah. Jangan pernah komplain sama Tuhan. Jangan pernah komplain sama Tuhan. Ketika Tuhan melihat hidupmu benar, sama seperti Henoch 300 tahun dia selamat. Saya mau tanya, diangkat gak sama Tuhan? Luar biasa. Hari ini kita belajar satu kebenaran, 3 poin kebenaran, dan satu hal, yaitu kita benar-benar harus serius sama Tuhan agar kita bisa duduk bersama-sama dengan Tuhan di awan-awan kemuliaan. Saudara rindu suatu saat kita semua ketemu lagi di awan-awan kemuliaan. Siapapun yang jalan duluan, siapa yang mau jalan duluan, silahkan. Ya kan? Yang mau jalan duluan silahkan. Yang jalan duluan udah bisa lihat segala sesuatu yang indah di sana. Indahnya luar biasa. Dan saya rindu kita ketemu lagi bersama-sama dengan seluruh jemaat di tempat.
Karena itu saya tetap rindu kita fokus dengan pengajaran, kita tahu jalan keluarnya, kita tahu apa yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi kalau saudara hari ini sudah mendengar firman Tuhan yang begini terang benderang, yang begini jelas, begini contoh yang jelas dari Henokh, saudara masih saja degil hatinya, saudara masih bodoh hatinya, saudara masih nggak mau menuruti Tuhan, pilihan terserah sama Bapak Ibu Saudara. Saya selaku penyampai daripada suara Tuhan sudah menyampaikan, saya sudah selesai bersukacita, tinggal hidupnya harus sudah jalanin hari lepas hari. Amin. Biar kita semua boleh terus mendengar, mengalami, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, berjalan seiringan dengan Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami belajar Tuhan tentang misteri pengangkatan Henokh dan iman yang berkenan Henokh kepada Tuhan. Jadikan kami semua Tuhan, umat-Mu di tempat ini memiliki hal-hal seperti Henokh, agar kami setiap hari tidak salah jalan, sasaran kami tepat kepada Tuhan. Itulah yang kami rindukan terjadi untuk seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Biar mereka semua ini Tuhan boleh tepat sampai ke rumah Bapa tepat pada waktunya dan indah pada waktunya. Terima kasih Bapa yang baik, berkati semua umat-Mu Tuhan, ketika mereka berjalan seiringan, selaras dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya ada banyak berkat rohani dan jasmani yang Tuhan sedang sediakan untuk kehidupan semua jemaat di tempat ini. Amin.